wa khusus bidzikri wa ta'zim yang mulia Maulana Habib Ammar Kadafi Al-Mutahhar yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi. Wala siyama al-mukarram khusus bidzikri wa ta'zim Lora Muhammad Nawawi bin Kiai Haji Abdul Rashid yang dari Madura yang juga kami hormati dan kami ta'zimi, dan juga yang kami hormati Kiai Haji Abdul Aziz, dan juga yang kami hormati aparatur pemerintah yang mana salah satunya telah berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Bapak Lurah kita tercinta Bapak Ahmad Riyadi yang juga sangat kami hormati dan kami ta'zimi, dan juga kami hormati dan kami ta'zimi segenap para asatid, baik itu asatid Asy-Syarifi atau asatid yang lain yang dari Cendrawasih, dari Lubuk Keli, dari Airway dan selainnya, yang tanpa terkecuali meskipun tidak kami sebut namanya satu persatu, namun insya Allah tak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum-antum sekalian. Dan juga yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi juga para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang kesemuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah memberikan kita beberapa nikmat yang agung, yang diantaranya yang sangat nampak kita rasakan pada malam hari ini, yaitu nikmat diberikannya kita oleh Allah, nikmat Islam dan nikmat iman, juga nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa duduk dalam satu majlis yang insya Allah majlis yang diridai oleh Allah dan majlis yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau telah mengangkis kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Untuk yang selanjutnya, kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara, yang mana acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan di suratil Fatihah, menyusul acara yang kedua yaitu sambutan, kemudian disusul acara yang ketiga pembacaan Maulid Mahallul Qiyam, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulid fi Hubbih, kemudian acara inti kita yaitu Mau'izatul Hasanah, yang mana hari ini insyaallah nanti akan disampaikan langsung oleh Lora Muhammad Nawawi bin Kiai Abdul Rashid. Dan untuk menyingkat adanya waktu pada malam hari ini, pertama agar lebih berkah, marilah kita tawassul terlebih dahulu kepada para masyayikh kita ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal mu'allifin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra' wal mufassirin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, thumma khususan ila Syekh Baharuddin Al-Naqsabandi, thumma khususan ila Sayyid Amin Al-Hindwan, thumma khususan ila Sayyid Muhsin Al-Hindwan, thumma khususan ila Syekh Sepuh Kiai Muhammad Tayyib Kiai Johari, Kiai Ali Johari, Kiai Mansur Bihaqi, Kiai Ali Nawawi, thumma khususan ila Syekh Al-Khabsi, thumma khususan ila Nabi Sudabiri, thumma khususan ila Muhammad Sudabiri, thumma khususan ila sa'iri wujub aina makan wa masyariki al-ardi ila maghrib wa bahri wa usul ila ba'ina wa mahtina ajdadina masyayikhina syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa li masyayikh. Amin.
Para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan pada malam hari ini akan disampaikan oleh, yang pertama akan disampaikan oleh Kiai Haji Kiai Muhsin Mu'jizat, beliau selaku Mudhiril Ma'had Nurul Huda Asy-Syarifi, dan kepada beliau waktu dan tempat kami pasrahkan. Nabi Muhammad. Sebelum saya mulai, kami mohon dengan segala hormat kepada para tamu undangan yang ada di teras masjid untuk menempati halaman, dan agar lebih dekat nanti dengan para ulama, para masyayikh, dan insyaallah keberkahannya semakin dekat kita dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, maka akan semakin banyak keberkahannya yang kita dapat. Sekali lagi, para tamu undangan yang ada di atas masjid, bersilakan untuk menempati halaman. Silakan Pak. Dengan penuh rasa hormat, dan juga mungkin ada tamu undangan yang masih ada di luar, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan. Masih banyak yang kosong. Terus mungkin yang sudah duduk boleh maju lagi. Boleh maju lagi. Santri. Yang lurus santri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kurama wal fudala, para alim, para ulama, wa alal akhas Hadratul Habib Maulana Habib Muammar Al-Mutahhar, atalallahu umrah wa mata'ana Allah bituli umrih, dan juga yang sangat kami muliakan Hadratul Kiram, Ibnul Kiram Lora Muhammad Nawawi Ibnu Hadratul Syekh Kiai Rashid, yang jauh-jauh datang untuk menjumpai kita, menyapa kita dari Pulau Madura, yang sangat kami muliakan. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau, Allah lancarkan dakwah beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau. Amin Allahumma amin. Segenap para asatidz wa asatidzat, utamanya sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Kiai Rifai, yang mana beliau adalah tokoh dari kalangan Madura yang awal-awal tinggal di lingkungan Rambak ini, yang merintis, dan kemudian kami menyusul berikutnya, dan mudah-mudahan Allah
panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, Allah berkahi segalanya yang Allah berikan kepada beliau. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan, yang mulia akhinal kiram Ki Haji Abdul Aziz, yang kami muliakan akhinal kiram Al Ustaz Khairul Mandeha, yang kami muliakan akhinal kiram Kiai Darussalam dari Cendrawasih, yang kami muliakan akhinal kiram Al Ustaz Syamsuddin yang dari Lubuk Keli, dan segenap para asatidz wa asatidzat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, utamanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, lurah kita Bapak Ahmad Riyadi. Kita doakan mudah-mudahan lurah kita menjadi lurah yang amanah, mampu mengemban tugas-tugasnya yang begitu berat mengayomi masyarakat Jeliti, dan mudah-mudahan menjadi salah satu pemimpin yang oleh Rasulullah SAW disebutkan mendapatkan salah satu dari golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang mana di sana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini, dalam kesempatan yang begitu membahagiakan ini, berkat limpahan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, malam hari ini kita bisa berada di suatu majelis yang insyaallah penuh barakah ini dalam rangka memperingati atau menunjukkan rasa sukacita atas dilahirkannya baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga berkat acara pada malam hari ini hati kita, kalbu kita terisi nur hidayah dari Allah untuk semakin cinta kepada Nabi Muhammad dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam dan iman alladzi la yu'la alaih, alladzi yaqdu wa la yu'la alaih. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak panjang kata yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin hadirat yang telah sudi hadir untuk memenuhi undangan ini. Saya yakin antum semua hadir ke tempat ini bukan karena saya yang mengundang, bukan karena pengurus Pondok Pesantren Huda Asy-Syarifiyah yang mengundang. Saya yakin jenengan semua, antum semua hadir ke tempat ini karena memang diundang oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Betapa banyak yang dekat maupun yang jauh memiliki waktu dan kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu bisa hadir dan duduk di tempat ini. Dan Masya Allah malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Antum-antum semua memenuhi undangan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan pandangan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pandangan kecintaan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cintanya Nabi Muhammad masuk ke dalam hati kita dan hati kita terpancing tergugah untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya ucapan terima kasih kami haturkan kepada Hadratil Mukarram Lora Muhammad Nawawi yang telah sudi memenuhi undangan kami untuk nanti memberi tausiah pencerahan kepada kami semua di sini.
Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sudah melihat Lora Nawawi? Sudah belum? Sekilas mungkin sebagian tadi ya. Tapi foto beliau sudah terpampang di background kita. Ganteng apa tidak? Ganteng apa tidak? Tampan apa tidak? Tampan mana dengan saya? Tampan saya lah dikit, tampan beliau banyak. Bukan hanya itu, beliau tidak hanya tampan dari raut wajah beliau, tapi beliau memiliki sisi yang begitu menarik. Dari bidang apa? Dari bidang keilmuan. Perlu diketahui ini untuk motivasi terutama bagi para santri. Beliau sudah menuntut ilmu begitu lama di Jawa dan Madura. Dan sekarang, nah ini maaf, mungkin sebagian harus kecewa. Beliau sudah berkeluarga. Tapi sayangnya baru satu, putranya. Istrinya juga satu kayaknya masih. Dan yang tadi saya dengar, karena habis maghrib tadi kami hadir undangan bersama beliau. Beliau bercerita bahwasanya beliau belum puas dengan ilmu yang beliau telah dapatkan. Beliau masih mau menuntut ilmu ke Hadramaut Yaman. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk beliau. Sudah menuntut ilmu begitu lama di Jawa, Madura, di dalam beberapa pesantren. Sekarang sudah berkeluarga. Beliau putra seorang kiai, punya pondok pesantren, tapi tidak mentang-mentang sebagai putra kiai kemudian merasa sudah cukup. Beliau masih ingin menuntut ilmu ke Hadramaut Yaman, ke Darul Mustafa, pondok pesantrennya yang mulia Maulana Habib Umar bin Hafid Hafidahullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu tuh orang menuntut ilmu, bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun udah merasa cukup. Apalagi cuma lulus TPA, udah wisuda, punya ijazah TPA. Walaupun udah lulus nih, lulus apa? TPA, Iqra. Udah merasa cukup? Belum. Tiru nih beliau. Nantilah, insyaallah. Baru lihat fotonya udah kagum-kagum. Apalagi nanti mendengarkan ilmu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para asatidz dan juga kepada para panitia yang sudah berjibaku berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, walaupun acaranya sederhana ala kadarnya, tapi insyaallah mendapatkan nilai dari yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, kami selaku panitia ingin menyampaikan permohonan maaf yang tiada terhingga jika kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyambutan tempat atau jamuan yang kami haturkan kepada para hadirin hadirat, utamanya pada para ulama, para habaib. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan atas nama panitia penyelenggara yang telah disampaikan oleh Mudirul Ma'had Madhul Syarifi yang mulia Kiai Muhsin Mu'jizat. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, untuk selanjutnya sambutan yang kedua, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah kita, Bapak Ahmad Riyadi. Kepada beliau waktu dan tempat kami pasrahkan.
Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kami cintai dan muliakan Lora Muhammad Nawawi Abdul Rashid, yang kami muliakan para habaib, yang kami hormati dan kami banggakan Kiai Haji Muhsin Mukjizat yang punya pesantren yang sangat luar biasa bagi saya, inspiratif. Beliau sering menasihati saya karena saya juga masih muda. Terima kasih para ulama yang ada di Kelurahan Jeliti. Saya tuh sebenarnya paling grogi kalau disuruh sambutan. Banyak guru-guru di sini. Aku salah. Kalaupun di kantor ataupun di momen lain agak sedikit percaya diri. Dari tadi sudah lobby Ustaz Muhsin, gak usah lah Ustaz sambutan, karena saya dulu pengen jadi santri tapi nggak dapat kesempatan untuk jadi santri. Nah, jadi pesan saya, karena guru-guru saya juga yang di Pangkal Pinang sampaikan, kalaupun nanti jadi santri, nah ke depan harus punya santri. Jadi motivasi untuk adik-adik semuanya, kalau sekarang jadi santri nanti harus punya santri. Ya, bisa dicontoh Ustadz Muhsin Mukjizat, beliau sekarang santrinya luar biasa. Yang kami hormati para asatid yang hadir pada malam hari ini, sesepuh dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Jeliti, yang kami hormati juga kami banggakan hadirin hadirat yang berkesempatan hadir membersamai kegiatan pada malam hari ini, yang kami cintai, kami banggakan para santriwan dan santriwati yang sedang menuntut ilmu di pesantren Nurul Huda Syarif. Perkenalkan, saya Ahmad Riyadi, saya Lurah Jeliti yang sudah berjalan 3 tahun. Mungkin selama 3 tahun masuk tahun ketiga ini, baru ini saya sambutan di sini. Karena selalu setiap acara Ustaz gak usah lah sambutan, karena momen yang paling penting itu dengar ceramahnya, bukan dengar saya sambutan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah bertemu di sini, membersamai kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya Rabbal Alamin. Saya teringat hadis Rasulullah menyampaikan, nanti ada suatu zaman yang mana menjalankan sunnah Rasul itu seperti menggenggam bara api. Nah, seringkali apalagi saya sebagai diamanahkan oleh Allah untuk jadi lurah, banyak sekali salahnya, banyak sekali hilafnya. Terkadang ingin mengikuti zaman, tapi ada tuntunan kita, ada panutan kita Rasulullah SAW. Nah, kadang tidak sedikitlah yang olok-olok, weh pakai celana cingkrang, weh pakai kopiah. Nah, ini itu kan tantangan bagi kita, weh pakai jilbab. Nah, ini padahal olok-olokan yang memang pada zaman sekarang dianggap biasa, padahal itu suatu kewajiban bagi kita semuanya. Nah, momen-momen sekarang, momen Maulid Nabi, momen Isra Mi'raj, yang kadang-kadang di beberapa wilayah sudah tergerus, tidak dilestarikan. Nah, saya selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan keagamaan, dan memang saya tidak bisa secara penuh, dalam artian karena wilayah kita masih ada yang non-muslim. Jadi saya berusaha untuk tetap sebagai pemimpin di wilayah Kelurahan Jeliti yang plural, yang majemuk, yang banyak, yang lapisan agamanya. Tapi saya tetap mendukung baik secara pribadi, karena memang saya juga
sekarang BPJS Bu. BPJS tuh bikers pengen jadi santri karena memang hobi saya motor, hobi saya berkendara. Jadi saya sekarang aktif di biker Subuhan Pangkal Pinang karena memang saya tinggal di Pangkal Pinang. Sekarang juga lagi aktif untuk Maulid Arba'in di Pangkal Pinang. Jadi 40 hari keliling lah 5 undangan Maulid untuk tamu-tamu Rasulullah. Nah memang di sini saya kemarin sampaikan juga, jangan sampai dari acara Maulid kita di masjid, karena inilah mengingatkan generasi-generasi kita yang sekarang sangat memprihatinkan. Adik-adik di sini banggalah, senang, jangan nyesel masuk pesantren, karena memang pesantren itu kalaupun di luar sana banyak ujiannya, lebih banyak sekali ujian, bahkan yang tidak punya bekal ilmu agama sama sekali. Nah sekarang dititipkan bekal ilmu agama, belajarlah benar-benar di sini. Nanti kedepannya ajak teman-temannya, karena dakwah itu mengajak. Saya kalau secara ilmu masih jauh sekali, tapi tugas kami mengajak kawan-kawan yang belum sejalan, diajak satu jalan lah, satu jalur untuk datang ke masjid 5 waktu berjamaah. Saya berusaha untuk itu karena hijrah itu berat dan memulainya itu berat, dan kadang-kadang ya takut lah, apalagi sekarang. Jujur saya pun sempat koreksi lah. Kalaupun Allah takdirkan saya berdoa saya nggak jadi lurah lagi mulai besok atau lusa. Demi Allah, amanah itu berat Bu. Dan mungkin saya untuk berprestasi di lurah, alhamdulillah Gelitik membawa nama saya baik sekali. Dan akhirnya saya sampaikan ke Pak Bupati, Pak, saya mau berhenti jadi lurah karena takut terlalu banyak pujian mengeraskan hati saya, nanti sombong bawaannya. Jadi mohon doanya, kalaupun mulai besok ataupun lusa saya nggak jadi lurah lagi, karena memang saya pengen nggak jadi lurah lagi Pak, karena memang bagi saya amanah memimpin wilayah itu berat. Dan sampai hari ini saya selalu bilang sama istri saya, minta doa Mi, besok nggak jadi lurah lagi, besok nggak jadi lurah lagi, karena takut saya, setengah kaki saya sudah di neraka malah. Nah ini yang bikin saya takut. Tapi saya bilang sama kawan-kawan, satu sejawat profesi lurah, yang penting punya nilai manfaat lah untuk masyarakat. Walaupun nilainya kecil, masyarakat masih ingat. Setidaknya nanti bisa sampaikan ke Allah, ya Allah, setidaknya saya pernah membersamai kegiatan Maulid, kegiatan Isra Mi'raj yang ada di wilayah Kelurahan Gelitik. Itu saja nanti. Mungkin saya juga manusia biasa selama memimpin Kelurahan Gelitik, banyak sekali salah dan hilaf saya, banyak sekali kurangnya. Saya mohon maaf lah secara pribadi dan secara keluarga, bahkan secara instansi sebagai lurah Kelurahan Gelitik. Saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Mohon kita saling mendoakan dalam kebaikan. Kalaupun nanti mohon doanya dengan adik-adik santriwan dan santriwati di sini. Kalaupun bertemu silahkan tegur. Kalaupun saya salah silahkan sampaikan. Saya terbuka, kantor lurah pun terbuka, himpun saya 24 jam untuk disampaikan. Tidak semua yang permintaan masyarakat mungkin sudah bisa saya sampaikan aspirasinya ke pimpinan, tapi kita sama-sama berdoalah apa yang diharapkan, baik di Jalan Bintang, untuk harapan-harapan masyarakat di Jalan Bintang ini bisa terkabulkan. Kami mohon bersamailah untuk mendoakan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Sekali lagi saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun, dan harapan saya kegiatan-kegiatan salawat setiap minggunya di sini untuk dipertahankan, kegiatan-kegiatan peringatan Hari Keagamaan Agama Islam tolong untuk dilestarikan terus, karena inilah pola dakwah yang untuk kita sampaikan, mengajak, dan kita berharap rahmat Allah turun di sini dengan bersalawat terus kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan kedua yang telah disampaikan oleh Bapak Lurah kita, Bapak Ahmad Riyadi.
Dan untuk beliau kita doakan semoga di kesempatan berikutnya tetap menjadi lurah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at. Untuk selanjutnya susunan acara kita yaitu pembacaan Maulid bil Qiyam, yang mana hari ini akan dibacakan langsung oleh Jamiah Anwarul Mustafa. Dan kami mohon dengan segenap hormat kepada para habaib, para kiai, para asatid agar sudi kiranya untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Kepada antum-antum sekalian kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi فحين كرب عوان وتهاد الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وانطر الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت خلع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأيضا الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند ربه لله بالتعظيم والسجود وحسن القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليك صلوات الله عليك يا
Ya
Dan untuk selanjutnya kami mohon dilanjutkan pembacaan fi hubbi. Kami mohon kesediaannya kepada Ki Haji Abdul Aziz, kepada beliau kami persilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. خير رسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. شرف المحب إلى محمد أفناه ثم به تهيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أحيت زمنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أرجو شفاعة من محمد لو كنت نرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بلجأ وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إذ تكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعلى السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وبرأ رسوله الجليل الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وحنا متمسكين بطاعته ومحبته ومثل على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفئ بالخلائق فترحمها اللهم قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فاقض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسترنا بذيل حرمة رسولنا وغدا في زمرة واستحمل ألسنتنا في مدح ونصرة وحنا متمسكين بطاعة محبته وأثنى على سنته وجماعته اللهم دخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كوشرها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به ونستشفي بالخلائق فترحمها اللهم قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصطفى وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا ليسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا وجاه المصطفى فارج علينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارج علينا إلهي تمم النعمة علينا وفقنا لشكرك ما بقينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارج علينا ذكرنا برد عفوك والعوافي وهو
مغلوب علينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى فرج علينا فإنا لا نعول في مهم آلم بنا ولا ما قد لقينا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى فرج علينا فلا أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها قليلا إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى فرج علينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى فرج علينا كذا آل وأصحاب كرام ومن والاهم والتابعين إلهي يا كريم فاغفر ذنوبنا وبجاه المصطفى فرج علينا وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikianlah pembacaan Maulid Nabi yang telah kita bacakan bersama. Besar harapan kita tentunya semoga kita mendapatkan nadhullah bil mahabbah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita akan disambut oleh beliau di hari kiamat dengan sambutan penuh senyuman. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at, kini tibalah kita saatnya mendengarkan mau'idatul husna yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Lora Muhammad Nawawi bin Kiai Haji Abdul Rashid. Kepada beliau waktu dan tempat kami pasrahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang satu kali lagi. Kalau ternyata jamaah laki-laki kalah semangat dengan jamaah perempuan, maka jemaah laki-laki harus dipotong. Duh, kok tertawa? Yang dipotong apanya, Bu? Kukunya. Ngeres kan? Ngeres. Yang ngeres siapa? Bukan saya loh ya. Setuju? Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasil nggak jadi dipotong maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal habaib wal kurama wal fudala, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Habib Muammar Al-Mutahhar, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Rifai, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Darussalam, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Ahmad Salih, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Syamsuddin, wabil khusus kepada sahibul manzil, sahibul dakwah acara pada malam hari ini, Kiai Muhsin Mu'jizat. Kok yang mau tepuk tangan ragu-ragu? Kayak yang kola mau tepuk tangan ke Kiai sendiri kok ragu-ragu? Harus semangat misalnya ya. Ini kan santai-santai jika tidak bini laki kalian. Pas punya ada malam hadir. Betul, berarti kita kenal. Saya ulangi lagi. Wabil khusus sahibul dakwah, sahibul manzil, sahibul hajah acara pada malam hari ini, beliau Kiai Muhsin Mu'jizat, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Asy-Syarifi Rambah Sungai Liat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita doakan semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, amin, dalam keadaan sehat walafiat, amin, sehingga senantiasa selalu bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, Allahumma. Beserta seluruh masyayikh yang lain, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada beliau semua.
yang saya hormati aparat pemerintah, wabil khusus Lurah Kelurahan Jelitik, Bapak Ahmad Riyadi beserta staf-stafnya, hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan sanjung atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini betul-betul mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda revolusi besar dunia Islam yang telah berhasil mengibarkan bendera kebesaran Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sahibul manzil untuk memberikan sedikit tausiah pada acara malam hari ini, maka kita berdoa kepada Allah semoga semua ilmu yang akan saya sampaikan menjadi ilmu manfaat barokah. Amin Allahumma. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai tausiah, saya ingin menyampaikan pengumuman yang bersifat penting. Kok istri nelpon? Diangkat atau tidak? Diangkat. Video terjeda. Berarti sinyalnya ini sudah. Saya masih ada di acara ini. Nah. Wah. Supaya dia yakin bahwa saya benar-benar ini anak saya. Perutnya dibuka Pak Yai. Para santri tertawa, dikira apa itu ya? Muhammad, saya kan ada di acara ini. Udah dulu ya. Takutnya dia nggak percaya. Dikira nanti saya main belakang. Ampun cimen iki yang bawa. Pengumuman yang bersifat penting. Di akhir tausiah, di akhir ceramah nanti saya kasih kuis. Hah? Tahu kuis? Apa? Pertanyaan. Pertanyaan yang mengandung hadiah, namanya kuis. Maka bagi siapapun yang beruntung insya Allah keluar dari majelis ini mendapatkan dua hal. Yang pertama mendapatkan ilmu, semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Amin Allahumma. Yang kedua mendapatkan hadiah, walaupun tidak banyak, semoga menjadi rezeki manfaat barokah. Amin Allahumma. Berapa hadiahnya orang? Rahasia. Karena biasanya sesuatu yang rahasia lebih penasaran, ya kan Bu? Iya atau tidak? Makanya saya rahasiakan. Tapi yang penting tidak usah dipandang nominalnya. Kita berharap kepada Allah semoga menjadi rezeki manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai tausiah, yang paling penting di malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pondok pesantren Nurul Huda Asyarifi ini semakin lama semakin maju. Amin. Semakin lama semakin barokah. Amin. Semakin lama semakin tambah santrinya. Amin.
bisa mencetak kader-kader ulama, amin. Mencetak kader-kader orang yang hebat, amin. Mencetak manusia-manusia yang masuk dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang berguna untuk agama, masyarakat, nusa dan bangsa, amin Allahumma. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, suatu lembaga, suatu pondok pesantren tidak akan berdiri, tidak akan berlanjut kalau tidak ada pengasuhnya, betul? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Kiai Muhsin selalu dijaga oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Sehingga selalu bisa membimbing kita menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat saja, insya Allah 15 atau 20 menit cukup atau tidak? Kurang? Kurang? Ya lihat nantilah sampai mana saya menjelaskan. Kalau selesai ya harus selesai ya berarti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuannya adalah untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul? Namun Bapak Ibu yang saya hormati, selain merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berusaha memiliki sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, Bu, halo, kok dipanggil enggak Cak Madura tak nyaut? Tuh, ini kira-kira lebih banyak yang Madura atau yang Melayu atau yang campur ya? Bu, halo. Sekarang saya tanya, sifat wajib bagi Rasulullah ada berapa? Berapa? Barusan ada yang jawab berapa? 100. Sifat wajib bagi Rasulullah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, siddiq artinya benar atau jujur. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat, fatonah artinya cerdas. Dalam kesempatan malam hari ini saya hanya ingin membahas satu saja, siddiq atau artinya adalah jujur. Kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dunia akhirat, menjadi orang yang bahagia dunia akhirat, maka kita harus kita harus jujur. Bagaimana maksudnya, Lora? Jujur kepada guru, jujur kepada orang tua, jujur kepada tetangga, jujur kepada kerabat, jujur kepada teman, jujur kepada famili, jujur kepada semua orang yang berada di sekitar kita. Kalau kita terbiasa hidup dengan kejujuran, maka insya Allah kita akan hidup selamat dunia akhirat, akan bahagia dunia akhirat, amin Allahumma amin. Untuk mempermudah pemahaman, saya sampaikan satu kisah. Mau mendengarkan kisah? Kalau mau saya sampaikan, kalau tidak mau saya turun. Mau ya? Kisah ini saya ambil dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 345. Juga ada dalam kitab Al-Manhajus Sawi halaman 720.
dan juga ada dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 71. Lora, kok hafal sama halamannya juga? Ya karena tadi saya sebelum berangkat sudah buka kitab. Maksudnya supaya Anda tidak heran dan supaya mungkin ada mustami yang suka baca kitab, silahkan cek langsung di kitabnya. Bagaimana ceritanya Lora? Ini kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau masih kecil, sekitar umur 7 tahun, beliau mau berangkat dari kota Mekah ke kota Baghdad untuk mencari ilmu. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum beliau berangkat ke kota Baghdad, beliau dipanggil oleh ibunya. Akhirnya beliau menghadap kepada sang ibu. Ternyata ketika beliau menghadap kepada sang ibu, beliau diberi 2 perkara oleh ibunya. Yang pertama, beliau diberi sangu berupa uang sejumlah 40 dinar. Bu, halo, hai. Kok halo jawabnya hai? Kalau halo jawabnya halo. Kalau hai jawabnya hai. Biarnya bu, masa halo hai kan nggak nyambung ya kan? Ibu tahu uang dinar? Tahu tidak? Tidak. Ya, karena di sini nggak ada uang dinar. Di Indonesia adanya uang rupiah. Uang dinar itu di Mekah dulu, sekarang sudah nggak ada. Uang dinar itu adalah uang yang terbuat dari emas. 1 dinar itu setara dengan 4 gram emas. Sekarang saya tanya, 1 gram emas, ibu-ibu, halo, coba angkat tangannya semua, kira-kira ada gelangnya enggak ya? 1 gram emas harganya berapa, Bu? Kok mangap-mangap semua? Apa nggak pernah beli emas? Nggak pernah, Bu. Nggak ada uangnya, Bu ya? Saya doakan semoga segera semuanya punya emas, amin. Emas itu Bu, kalau cek di Google itu sekitar 1 juta. 1 gram sama dengan 1 juta, itu sudah yang paling baik, yang paling bagus. Berarti karena 1 dinar adalah 4 gram, berarti 1 dinar berapa juta? 4 juta. Uang yang dikasihkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi berapa dinar? 40 dinar. Berarti 40 dinar berapa juta? 400. Coba saya ajak berpikir matematika. 40 dinar berarti berapa juta? 160 juta. Saya lebih suka laki-laki lebih pandai daripada tepuk tangan untuk harus begitu. Laki-laki harus lebih pandai, lebih kuat, lebih segalanya daripada perempuan, ya kan? Kecuali Ibu Khafifah, perempuan tapi beliau cerdas, ya. Sudah. Uang yang dikasihkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah 160 juta. Itu pertama yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara yang kedua yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah nasihat. Bu, halo. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau ibu punya anak mau berangkat ke pondok pesantren, mau berangkat ke lembaga pendidikan, mau berangkat ke madrasah, kira-kira nasihat yang ibu berikan kepada anak ibu apa, Bu? Wahai anakku, belajarlah dengan rajin, ya kan?
Wahai anakku, belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya kan? Wahai anakku, belajarlah dengan giat, ya kan? Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, nasihat yang diberikan oleh ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan itu. Tapi apa pesan ibunya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Wahai anakku, jadilah engkau orang yang jujur. Wahai anakku, jadilah engkau orang yang jujur. Wahai anakku, jadilah engkau orang yang jujur. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mau menimba ilmu yang dipesankan oleh ibunya, bukan supaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani giat di dalam belajar, bukan. Tapi pesan ibunya, nasihat ibunya hanya satu, bagaimana caranya supaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi orang yang jujur. Udah. Dua perkara sudah diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berangkat ke kota Baghdad untuk menimba ilmu. Ternyata bapak ibu yang saya hormati, sampai di tengah perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dihadang, dicegat oleh sekelompok perampok. Salah satu perampok menghadap kepada beliau, wahai anak kecil, apa yang kau bawa di dalam tasmu? Bu, kok cengang semua? Halo? Kurang kompak. Halo? Itu dong, biar gak dikira tidur. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau ibu berada di tengah perjalanan sedang menggendong tas, di dalam tas ada uang 160 juta, tiba-tiba ibu dihadang oleh seorang perampok, dan perampok itu bertanya kepada ibu, wahai ibu, apa yang kau bawa di dalam tasmu? Kira-kira ibu jawabnya apa? Halo, kira-kira ibu jawabnya apa? Coba mbak, kira-kira mbak jawabnya gimana? Bingung ya kan? Kalau jujur nanti uangnya diambil, kalau nggak jujur nanti kita dibunuh. Akhirnya serba salah, betul tidak? Betul tidak? Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal waktu itu umur beliau adalah 7 tahun. Beliau dengan tegas menjawab, iya bang, saya membawa uang 160 juta. Spontan si perampok langsung berkata, anak kecil mana mungkin bawa uang 160 juta. Uang 160 juta itu sangat banyak, gak mungkin. Gak percaya dia. Karena gak percaya, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibawa kepada si bos. Bos, ini ada anak. Ketika ditanya katanya iya bawa uang 160 juta. Akhirnya ditanya oleh si bos, wahai anak kecil, apa yang engkau bawa di dalam tasmu? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan tegas menjawab sekali lagi, iya bang, saya membawa uang 160 juta. Si bos juga nggak percaya. Karena nggak percaya, akhirnya tas yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung dibuka. Ternyata benar bu, yang ada di dalam tasnya adalah uang 160 juta. Si bos kaget. Wahai anak kecil, kenapa engkau jujur kepadaku? Bukankah engkau tahu bahwa aku adalah perampok dan aku jelas-jelas akan mengambil uangmu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai abang, saya jujur kepada engkau karena saya mendapatkan nasihat, mendapatkan pesan dari ibu saya, bagaimana caranya supaya saya selalu hidup dengan kejujuran. Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Bapak Ibu yang saya hormati, spontan si bos langsung bersimpuh di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung menangis. Ya Allah, saya malu kepada Engkau ya Allah, saya malu kepada anak ini ya Allah. Walaupun anak ini orangnya kecil, tapi hatinya selalu takut kepada Engkau, hatinya selalu nyambung dengan Engkau ya Allah. Mulai detik ini, mulai hari ini saya berjanji, saya akan bertaubat, akan berhenti dari dosa-dosa yang selalu saya lakukan. Alhamdulillah. Karena si bos sudah bertaubat, akhirnya semua prajuritnya si bos juga bertaubat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selamat, 160 juta juga selamat, semua perampok bertaubat. Barokahnya apa Bu? Dijawab dengan kompak, barokahnya apa Bu? Barokahnya apa Bu? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga semua orang-orang yang hadir pada malam hari ini ya Allah diberi pertolongan oleh Engkau, dimudahkan oleh Engkau untuk selalu hidup dengan kejujuran. Amin Allahumma. Angkat tangannya yang tinggi, amin Allahumma. Kayaknya sudah selesai. Yang terakhir, saya mau kasih amalan. Semoga amalan ini bisa diamalkan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, Bapak Ibu, kalau sebelum sholat subuh biasanya sholat sunnah dulu atau tidak? Jujur loh, barusan temanya jujur, ternyata ketika ditanya nggak jujur, kan lucu. Coba Bapak Ibu saya tanya sekali lagi, jawabnya dengan tegas dan jelas. Kalau belum sholat subuh biasanya sholat sunnah dulu atau tidak? Kadang-kadang. Ini jujur berarti kadang-kadang sholat kalau nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk langsung sholat subuh begitu ya. Namanya juga ngantuk kok. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan fadilah melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man sholla sunnatal fajri fi baitihi, barang siapa istiqomah melakukan sholat sunnah sebelum subuh, maka dia akan diberi 3 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yuwassa'u lahu rizquhu, rizkinya akan dilancarkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, yakilul munaza'atu bainahu wa baina ahlihi. Orang yang istiqomah sholat sunnah sebelum subuh, insya Allah jarang bertengkar dengan istrinya, jarang bertengkar dengan keluarganya. Amin Allahumma amin. 2 bulan yang lalu saya safari dakwah di Malaysia. Ada seorang yang curhat kepada saya, Lora minta amanah. Kayaknya mungkin sudah capek ini. Saya dari tadi diteriakin mulu. Iya, kan dari tadi teriak-teriak mulu ya. Capek dia, ingin istirahat. Apalagi yang pegang mic begitu kan logikanya. Saya mau curhat Lora. Saya sama istri saya bertengkar terus. Saya tanya masalahnya apa? Masalahnya karena saya nikah lagi. Itu sudah beda masalah itu ya. Kemudian saya kasih solusi. Padahal yang ngasih solusi istrinya satu, kan nggak nyambung sebenarnya. Begini,
Saya kasih amalan yang barusan. Rasulullah bersabda, orang yang istiqomah melakukan sholat sunnah sebelum subuh, insya Allah jarang bertengkar dengan istrinya dan jarang bertengkar dengan keluarganya. Lalu ia spontan langsung nanggung-nanggung, oh pantesan ya Lora, saya subuhnya kodok terus. Ya mulai besok harus istiqomah. Sholat subuhnya jangan sampai kodok dan diistiqomahkan selalu melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Ya Lora, terima kasih Lora. Itu keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. Yang ketiga, yuhtamu lahu bil iman. Orang yang istiqomah melakukan sholat sunnah sebelum subuh, insya Allah tidak akan meninggal kecuali meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin Allahumma. Angkat tangannya yang tinggi, amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit, semoga menjadi ilmu manfaat barokah, amin Allahumma. Amin. Sekarang waktunya pertanyaan. Siap menjawab? Siap mendapatkan hadiah? Siap acungkan tangan? Yang tahu jawabannya langsung acungkan tangan. Yang mengacungkan tangan terlebih dahulu saya tunjuk, silahkan maju ke depan. Apabila jawabannya benar langsung mendapatkan hadiah. Siap menjawab? Siap acungkan tangan? Yang di belakang dengar? Halo? Nggak ngerumpi sendiri kan Bu ya? Kadang-kadang pengajian juga ngerumpi kok. Pertanyaannya, di TikTok viral begini, nunggu ya. Saya tidak pandang bulu ya, baik laki-laki atau perempuan atau yang tua atau yang muda, yang acungkan tangan terlebih dahulu saya langsung tunjuk. Pertanyaannya, sebutkan. Yang tahu langsung acungkan tangan. Ayo. Kan bisa diprediksi kan pertanyaannya, kayak ujian nih. Kalau sebutkan berarti ya sebutkan. Coba yang bisa prediksi jawabannya coba. Masya Allah. Bapak-bapak ternyata maju ke depan. Masya Allah. Tapi kira-kira benar atau tidak? Maju ke sini Pak, sini Pak. Namanya siapa? Sidik. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Sidik. Dari mana Pak? Dari Ramba. Punya istri Pak ya? Iya dong. Istrinya sekarang hadir. Masya Allah. Nama istrinya siapa? Juria. Ibu Juria hadir. Mana coba acungkan tangan. Tepuk tangan untuk Ibu Juria. Masya Allah. Tahu nggak Ibu Juria sekarang sedang berbunga-bunga. Suami saya maju. Udah tampan pinter lagi. Ibu, bangga nggak punya suami Pak Sidik? Akhirnya malu-malu. Punya anak berapa Bu? 3. Alhamdulillah, kita doakan semoga Pak Sidik dengan Ibu Juria menjadi keluarga bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Pertanyaannya Pak, tadi kan saya mengatakan sebutkan. Belum diselesaikan pertanyaan sudah bisa jawab. Tepuk tangan untuk Pak Sidik. Masya Allah. Sebutkan 2 perkara yang diberikan oleh ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, berupa uang dinar, 4 dinar. 4 dinar.
Ini aja 40 dinar. Kalau diuangkan berapa? 160 juta. 160 juta. Kok udah tepuk tangan? Kan belum jawaban yang kedua. Yang kedua, ibunya beliau memberikan apa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Nasihat Nasihatnya bagaimana? untuk selalu jujur. Untuk selalu jujur. Jawaban lengkap dan benar. Tepuk tangan untuk Pak Sudi. Masya Allah. Oke, saya lihat dulu hadiahnya kira-kira dibawa apa enggak ya? Kalau enggak dibawa berarti utang Mbak ya. Nanti saya bayar kalau sudah Bapak berkesempatan ke Madura. Angkat tangannya yang tinggi, semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu manfaat barokah, amin. Hadiah yang didapatkan menjadi rezeki manfaat barokah, amin. Bisa menarik rezeki-rezeki yang lain, amin. Ini kurang atau tidak? Sampai yang jawab Pak Sidik, ini kurang atau tidak? Alhamdulillah cukup. Karena beliau yang cukup, artinya nggak usah ditambah. Diterima Pak ya. Semoga menjadi rezeki manfaat barokah. Iya, sama-sama. Buah, tambah buah-buahan. Yang mana? Yang anggur ini Pak. Iya, juga. Iya, silakan. Dia seru coy. Mau lagi? Karena barusan yang jawab bapak-bapak, saya kasih satu kesempatan lagi untuk adik-adik. Siap jawab? Siap dapat hadiah? Pertanyaannya, sebutkan. Yang mau jawab silakan. Lah, Masya Allah, saya lebih suka kalau yang laki-laki menjawab. Tepuk tangan untuk yang maju. Santri Nurul Huda ini ya. Kok disorak? Apa jangan-jangan beliau Hidayatullah. Syarif Hidayatullah? Syarifuddin Hidayatullah. Syarifuddin Hidayatullah. Tepuk tangan untuk Syarifuddin Hidayatullah. Kok gemetar? Tapi nggak kencing lo ya, nggak pipis kan? Dari mana? Dari Airuai. Airuai. Iya, dari Airuai. Belum menikah ya? Ya takutnya menikah dulu kemudian mondok ya kan? Saking semangatnya mencari ilmu. Umurnya berapa? 17 tahun. Berarti masih jomblo ya? Jomblo pasangannya dengan? Kok nggak ada yang jawab? Tadi malam ada yang jawab jomblo pasangannya dengan jomblo katanya. Ada yang jawab gitu tadi malam. Jomblo pasangannya dengan? Jomblowati. Janda. Bapaknya hadir? Enggak. Kenapa nggak hadir? Nggak sempat, tapi diundang. Kurang tahu. Kalau nggak diundang yang nggak hadir, nggak sempat katanya. Ibu hadir? Oh juga enggak. Tepuk tangan untuk Mas Syarifuddin Hidayatullah. Langsung ya jawabannya. Sebutkan. Langsung dijawab. Agar hidup selamat dan bahagia dunia akhirat. Agar hidup selamat dunia akhirat. Jawabannya salah. Coba saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Syarifuddin. Prediksinya kurang gitu. Sebutkan 3 keutamaan orang yang
istiqomah melakukan sholat sunnah sebelum subuh. Yang pertama, Rezekinya dilancarkan oleh Allah. rizkinya dilancarkan oleh Allah. Yang kedua, Insya Allah tidak akan bertengkar dengan istri, keluarga dan juga tidak famili. bertingkar dengan istri, keluarga dan family. Yang ketiga, Tidak akan mati kecuali dengan dalam keadaan Masya Allah, jawaban lancar, lengkap dan benar. Tepuk tangan untuk Masyarifuddin Hidayatullah. Ibu-ibu, dicatat namanya ya. Lu kok ketawa? Siapa tahu ada yang mau ngambil mantu ya kan? Masya Allah, Masyarifuddin kok pinter begitu kan? Nanti mungkin dijodohkan dengan mbak-mbak. Tepuk tangan untuk Masyarifuddin. Coba hadiahnya minta berapa coba? Seikhlas ini. Seikhlas. Emang ini sumbangan sebelah sini. Angkat tangannya, kita berdoa semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu manfaat barokah. Amin. Rizki yang didapatkan menjadi rizki manfaat barokah. Amin. Amin. Bisa menarik rizki-rizki yang lain. Amin. Amin. Termasuk rizki jodoh. Amin. Allahumma Amin. Terima ya. Dan nampaknya ada tambahan dari Kiai. Ada tambahan. Khusus Masya untuk Allah. santri. Ini ada 4 lembar. Pertanyaannya 4 apa 2 ini? Kesukaan orang. 1. Kok Rokisnya cerdas sampean? Kecil-kecil orangnya cerdas. Nah, Iya. Materinya sudah habis ya. Jadi satu saja. Saya ambil satu saja. Tapi 2 lembar. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini enggak. Kenapa enggak setuju? Setujunya gimana coba? Minta 200. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya jelaskan, sampaikan pertanyaannya dengan lengkap. Silahkan yang tahu langsung acungkan tangan. Coba MC, Anda saya tunjuk sebagai wasit. Siap. Laksanakan. Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Mas MC. Kayak Adri aja siap laksanakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika berumur 7 tahun, beliau akan berangkat menimba ilmu. Udah ada yang coba. Silahkan maju ke depan. Yang ini. Yang ini maju ke depan. Kira-kira apa coba? Ternyata benernya ngefan ya. Bapak ngefan semua mas. Silahkan dijawab. Namanya siapa? Syahrul. Vokal ya? Mungkin. Masya Allah, vokalnya, suaranya enak tadi Bu. Amin. Sudah punya istri? Sudah. Telat. Yang sorak tadi banyak kok, berarti yang ngefan banyak ya kan? Nama istrinya, oh Ustaz. Masya Allah, mohon maaf Ustaz. Nama istrinya siapa? Nur Hayati. Nur Hayati, cahaya kehidupanku. Tepuk tangan untuk Ibu Nur Hayati. Sekarang hadir. Coba Ibu Nur Hayati berdiri. Sudah berdiri. Sudah berdiri. Coba yang mana sih Ibu Nur Hayati? Masya Allah, tepuk tangan untuk Ibu Nur Hayati. Kita doakan semoga Mas Syahrul dengan Ibu Nur Hayati menjadi pasangan dunia akhirat. Amin. Amin. Cinta sehidup semati. Amin. Tidak menikah lagi. Amin. Mas Syahrul gak amin. Loh, Ibu Nur Hayati gak amin barusan ketika didoakan semoga gak menikah lagi. Ditunggu sama Ibu Nur Hayati nanti. Jawabannya apa? Belajar ke kota Baghdad. Ke kota Baghdad. Baghdad. Dari mana?
dari rumahnya. Ya iya, masa di tong sampah. Ayo. Yang ingin saya tanyakan memang itu dari mana, Paling di kocak, kota paling enak. mana? Silahkan. Dicatat nggak apa-apa, dibaca nggak apa-apa catatannya. Saya justru lebih suka ketika menjawab dengan catatan. Ini ditunggu ini. Sampai subuh nggak apa-apa. Dari Hilang dari ini. Tinggal bakternya saja tadi. karena jawabannya separuh, biasanya kalau cerdas cermat mendapatkan nakis. Nggak apa-apa, jadi dipotong pajak. Atas langkah. Yang bapak yang tahu, yang di belakang kerudung hitam, yang ayo ngacung silahkan maju ke depan, maju ke depan. Apakah anda tidak sengaja mengacungkan tangan? Ayo maju ke depan, nggak apa-apa, ayo. Mikrofon kasihkan ke mbak. Karena barusan jawabannya separuh, dapatkan nakis. Namanya siapa? Yani. Nah panjangnya siapa dong? Enggak ada, Yani aja. Atau Yani gitu ya. Suaminya hadir sekarang? Enggak hadir. Kenapa enggak hadir? Ada di rumah. Di mana? Di belakang. Tapi enggak sedang dengan asli Bangka berarti? Aslinya Jakarta, merantau ke Bangka. Sudah berapa tahun? Baru setahun. Suami? Udah lama. Punya anak? Belum. Menikah berapa tahun? Oh baru setahun. Baru menikah? Berarti kesini bulan madu? Kita doakan untuk Ibu Yani, semoga menjadi pasangan dunia akhirat, amin. Langsung jawabannya Bu ya. Dari mana ke kota mana? Dari Mekah ke kota Baghdad. Dari Mekah ke kota Baghdad. Jawaban benar, tepuk tangan untuk Ibu Yani. Ibu Yani sudah deg-degan barusan. Karena jawaban benar, tepuk tangan untuk Ibu Yani. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Yani. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah, amin Allahumma amin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk ditutup dengan doa. Kenapa enggak kan dari tadi? Karena duduk kok. Oh begitu ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir pada malam hari ini kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, amin. Berkumpul dengan Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah di surga, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahidan la ilaha illa anta sallimna wa khawna wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna wa ala al-islam wal iman tawaffana wa anta radin anna waqdi jami'a hajatina wa wasi' arzaqana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidatana wa ahla baitina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dayr wa syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir lupa tadi tidak saya sampaikan untuk melanjutkan silaturahim, melanjutkan hubungan kita. Mari kita lanjutkan hubungan kita di dunia maya. Saya punya Facebook Moh Nawawi, MOH spasi Nawawi. Punya Instagram Ranawa94, langsung dibuka, langsung di follow. TikTok punya Nawawi Rashid. YouTube punya, ada Suki Media, itu channel pondok pesantren di Madura. Maksudnya adalah bukan untuk bagi-bagi Facebook, Instagram, tidak. Tujuannya adalah supaya perjumpaan kita tidak hanya pada malam hari ini, tapi berlanjut ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Gak apa-apa nanti curhat-curhat, cari jodoh, curhat ke saya gak apa-apa. Mungkin siapa tahu jodoh dengan santri yang ada di rumah, ya kan? Mbak-mbak, mbi-mbi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Lora Nawawi yang telah menyampaikan beberapa ilmu kepada kami semuanya. Besar harapan semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat barokah untuk kami semua. Dan para hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Dan kami selaku pembawa acara, manabila terdapat kesalahan, kekhilafan fil aqwal maupun ahwal, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak kami persilahkan jika ingin sowan atau sungkem salaman kepada Lora Nawawi, terkhusus kepada bapak-bapak santri putra khususnya, kami persilahkan. Hilang. Semua tadi ya. Terus.